terbesar di seluruh dunia. Memiliki nama lengkap Pablo Emilio Escobar Gaviria, ia selalu berganti-ganti nama. Sosok kelahiran Kolombia 1 Desember 1949 itu dikenal sebagai mafia narkoba paling kaya dan kuat dalam sejarah. Dalam masa keemasannya, dari tahun 70-an sampai awal 90-an, Pablo Escobar adalah pemasok kokain terbesar ke Amerika. Sebagai pemimpin dan kartel Medellin, Pablo Escobar dan anak buahnya berhasil membawa berton-ton kokain ke Amerika setiap minggunya, secara konsekuen memonopoli pasar Miami. Pablo Escobar bahkan telah terdaftar oleh majalah Forbes Amerika sebagai orang terkaya nomor 7 di dunia. Pablo Escobar merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara dari pasangan seorang petani bernama Abel de Jesus dari Escobar Echeverri dan istrinya Hamilda de los Dolores Gaviria Berrio yang bekerja sebagai seorang guru. Sejak kecil, Pablo Escobar dibesarkan di kota Medellin, Kolombia. Di usia remaja, Pablo Escobar sudah mulai melakukan aksi kriminal dengan mencuri batu nisan yang kemudian dijual ke penyelundup lokal. Pablo Escobar mengklaim bahwa tindakan kriminal ayahnya tersebut dimulai dengan praktik menjual ijazah sekolah menengah palsu. Pablo Escobar akhirnya terlibat dalam banyak aksi kriminal dengan rekannya Oscar Benel Aguirre. Mereka berdua menjalankan penipuan di jalanan, menjual rokok selundupan, menjual tiket lotre palsu, hingga melakukan pencurian mobil. Di awal tahun 1970-an, Pablo Escobar bertindak sebagai pencuri dan pengawal. Ia disebut menghasilkan $100.000 dengan menculik seorang pejabat di Medellin dengan tebusan. Pablo Escobar kemudian mulai bekerja dengan Alvaro Prieto, seorang penyelundup yang beroperasi di sekitar Medellin, Kolombia. Dari pekerjaannya dengan Alvaro Prieto, Pablo Escobar mengumpulkan 1 juta peso Kolombia pada usia 22 tahun. Dan saat masih berusia 26 tahun, Pablo Escobar telah mengumpulkan senilai 100 juta peso atau sekitar 3 juta dolar AS di bank. Sejak 1975, Pablo Escobar mulai mengembangkan bisnis kokainnya dengan mengirimnya ke luar Kolombia, terutama ke Panama hingga ke Amerika Serikat. Untuk melancarkan bisnis kokainnya, Pablo Escobar bahkan membeli 15 pesawat besar, termasuk Learjet dan 6 helikopter sebagai alat angkutannya. Pada bulan Maret 1976, Pablo Escobar menikahi Maria Victoria Henao yang berusia 15 tahun. Dari pernikahan itu, mereka memiliki 2 anak bernama Juan Pablo Sebastian Marroquin dan Manuela. Pada bulan Mei 1976, Pablo Escobar dan beberapa anak buahnya tertangkap membawa 39 kg bahan baku kokain saat mencoba kembali ke Medellin dari Ekuador. Pablo Escobar sempat mencoba menyuap hakim Medellin yang mengadili kasusnya. Setelah berbulan-bulan berkutat dengan persoalan hukum, ia kemudian memerintahkan pembunuhan terhadap 2 petugas yang telah menangkapnya. Pablo Escobar menjalani hubungan dengan kepolisian atau aparat berwenang dengan menyuap ataupun melakukan ancaman pembunuhan. Pablo Escobar kemudian makin serius mendalami bisnis narkoba karena barang selundupan lain terlalu berbahaya jika dikirim lintas negara. Lantaran tidak ada kartel narkoba dan hanya beberapa saja pengedar narkoba kecil, membuat Pablo Escobar semakin terlena di dalam bisnis tersebut. Di Peru, Pablo Escobar membeli bahan baku kokain yang ia olah di laboratorium miliknya di sebuah rumah 2 lantai di Medellin dengan awalan membeli bahan baku kokain sebesar 14 kg. Pablo Escobar menyelundupkan kokain ke dalam dan pesawat tua. Dari penyelundupan tersebut, ia bisa menghasilkan keuntungan sebanyak $500.000 per penerbangan
tergantung jumlah selundupan. Ketika permintaan kokain melonjak di Amerika Serikat, Pablo Escobar mulai mengatur pengiriman dengan mengarahkan rute penyelundupan ke Florida Selatan, California, dan bagian lain negara Amerika. Ia bersama Carlos Lehder serta Jorge Ochoa yang kemudian dikenal dengan nama Kartel Medellin, bekerja sama membuat titik pengiriman kokain di wilayah Bahama di sebuah pulau bernama Norman Cay, dekat dengan Florida. Pablo Escobar tidak membeli pulau tersebut, namun hanya membeli sebagian besar tanah di pulau itu untuk dibangun landasan udara, pelabuhan, rumah, hotel, dan juga membangun gudang untuk kokainnya. Ia juga membeli beberapa perahu dan pesawat sebagai sarana pengiriman barangnya. Dari tahun 1978 hingga 1982, Pulau Norman Cay digunakan rute penyelundupan sentral bagi kartel Medellin. Pablo Escobar meraup banyak keuntungan dari bisnis tersebut. Ia membeli lahan seluas 20 km di Antigua senilai jutaan dolar dan membangun rumah mewah Hacienda Nápoles. Rumah mewah tersebut berisi kebun binatang, danau, taman patung, arena adu banteng pribadi, dan hiburan lain untuk keluarganya dan rekan bisnisnya. Diperkirakan Pablo Escobar memasok 70 hingga 80 ton kokain dari Kolombia ke Amerika Serikat setiap bulan. Puncaknya, Pablo Escobar bersama kartel Medellin-nya mengirimkan sebanyak 11 ton kokain tiap pesawat ke Amerika Serikat pada tahun 1980-an. Pablo Escobar bahkan pernah mengirimkan kokain sebanyak 23 ton melalui kapal laut. Menurut saudaranya, Roberto Escobar, selain menggunakan pesawat, Pablo Escobar juga memakai 2 kapal selam kecil untuk mengangkut muatan ke Amerika. Ia semakin tenar di dunia internasional karena jaringan narkobanya yang makin luas. Kartel Medellin milik Pablo Escobar mengendalikan sebagian besar obat-obatan terlarang yang masuk ke Amerika Serikat, Meksiko, Puerto Rico, Republik Dominika, Venezuela, bahkan hingga ke Spanyol. Proses produksi juga diubah dengan mengimpor kokain, bahan baku kokain dari Bolivia dan Peru menggantikan koka dari Kolombia yang kualitasnya di bawah standar. Karena permintaan untuk kokain semakin meningkat, Escobar mulai bekerja dengan Roberto Suarez Gomez. Rekannya itu membantu untuk mendistribusikan ke negara-negara lain di Amerika dan Eropa serta ke Asia. Selama kejayaannya, kartel Medellin milik Pablo Escobar mampu meraup 70 juta US dollar per harinya atau sekitar 26 miliar dolar dalam setahun. Mereka mampu menyelundupkan 15 ton kokain per hari dengan nilai lebih dari setengah miliar dolar ke Amerika Serikat. Kartel tersebut bahkan membelanjakan lebih dari 1.000 dolar per minggunya hanya untuk membeli karet gelang untuk membungkus tumpukan uang tunai mereka dan menyimpan sebagai besar uang tersebut di gudang mereka. Bahkan, 10% dari uang tunai itu rusak hanya karena digerogoti oleh tikus di gudang mereka. Di tahun 1989, majalah Forbes memperkirakan Pablo Escobar menjadi salah satu orang terkaya di dunia dengan kekayaan bersih pribadi mencapai hampir 3 miliar dolar. Pablo Escobar melalui kartel Medellin-nya menguasai 80% pasar kokain dunia. Di tempat tinggalnya, Pablo Escobar menjadi pemodal utama bagi klub Medellin Atlético Nacional. Klub ini yang memenangkan turnamen sepak bola paling bergengsi di Amerika Selatan, Copa Libertadores, pada tahun 1989. Meskipun bagi pemerintah Amerika Serikat dan Kolombia, Escobar merupakan musuh utama mereka, Pablo Escobar adalah pahlawan bagi banyak orang di kota Medellin, terutama bagi orang-orang miskin. Ia banyak menyumbangkan hartanya ke orang-orang miskin di Medellin. Pablo Escobar diketahui sangat menggemari olahraga. Dengan kekayaannya itu,
Ia membangun lapangan sepak bola dan lapangan olahraga. Ia juga mensponsori tim sepak bola anak-anak Medellin. Ia juga membangun rumah dan lapangan sepak bola di Kolombia Barat. Aksinya itu membuat ia sangat populer di kalangan orang miskin. Karena kebaikannya itu, beberapa orang di Medellin sering membantu Escobar melarikan diri dari penangkapan polisi. Karena supremasi kartel narkoba Kolombia tersebut mengakibatkan Kolombia menjadi ibu kota pembunuhan tertinggi dunia dengan 25.100 kematian akibat kekerasan pada 1991 dan 27.100 pada 1992. Tingkat pembunuhan ini yang meningkat didorong Pablo Escobar yang memberikan hadiah bagi para pembunuh bayarannya sebagai pembunuh polisi. Selain rumah Hacienda Nápoles yang berisi taman patung dan kebun binatang lengkap dengan hewan dari berbagai benua, Escobar juga memiliki sebuah rumah mewah di Miami Beach, Florida, Amerika. Ia juga membeli pulau di Isla Grande, Kepulauan Karibia, dan membangun rumah besar, apartemen, kolam renang besar, landasan helikopter, dan yang lainnya. Pada akhirnya, setelah menjadi dalang atas pembunuhan Luis Carlos Galán, pemerintahan Kolombia di bawah Kaisar Gaviria bergerak melawan Escobar dan kartel narkobanya. Akhirnya, pemerintah Kolombia bernegosiasi dengan Pablo Escobar dan meyakinkannya untuk menyerah dan menghentikan semua aktivitas kriminalnya. Sebagai gantinya, hukuman atas Escobar dikurangi dan ia mendapat perlakuan istimewa sebagai tahanan. Akhirnya, Pablo Escobar menyerah kepada pemerintah Kolombia pada 1991. Escobar dikurung dalam penjara pribadi mewahnya bernama La Catedral. Penjara ini terdapat lapangan sepak bola, bar, jacuzzi, dan air terjun. Walaupun begitu, kegiatan kriminal Escobar terus berlanjut walaupun ia di penjara. Akibatnya, pemerintah setempat memindahkannya ke penjara yang umum pada tanggal 22 Juli 1992. Namun, ia melarikan diri pada tahun itu juga. Selama 16 bulan melarikan diri dari La Catedral, Pablo Escobar diketahui bersembunyi di Los Olivos, Medellin. Ketika penyergapan, baku tembak terjadi antara aparat berwajib dengan Pablo Escobar yang dibantu oleh Alvaro de Jesus Agudelo, pengawalnya. Akhirnya, setelah lama kontak tembak, Pablo Escobar meninggal tertembak pada tanggal 2 Desember 1993. Pablo Escobar terkena tembakan di kaki, badan, dan kepala. Namun ada yang meyakini sebelum tertangkap, Escobar melakukan bunuh diri. Ketika kematiannya, total kekayaan Pablo Escobar dari bisnis narkobanya mencapai 30 miliar US dollar pada tahun 1993. Begitulah kisah dari seorang mafia narkoba yang bernama Pablo Escobar sampai akhir hayatnya dengan kekuasaan dan kekayaan yang sangat luar biasa pada masa itu. Escobar sangat terkenal di seluruh dunia, menguasai bisnis narkoba di Amerika Selatan sampai ke Amerika Serikat. Tonton terus channel ini agar Anda dapat menyaksikan kisah nyata dari tokoh-tokoh dunia dan tokoh Indonesia. Sampai jumpa.